Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin. Dan kali ini kita kedatangan manhwa baru yang unik nih guys. Manhwa ini berjudul Ketika Sepuh Merendah Sampai Inti Bumi. Spoiler, manhwa ini berfokus pada seorang anak mania komik. Dan ia selalu ingin menjadi karakter kuat tersembunyi, atau singkatannya KKT. Dan impiannya pun beneran terkabul ketika ia bereinkarnasi di dunia pedang dan sihir. Cerita dimulai dengan seorang anak yang sejak kecil sangat menyukai manhwa. Dan setiap kali ia membaca manhwa, ia merasa kalau MC-nya selalu sangat lemah. Namun yang sangat keren adalah terlihat riang di keadaan normal, tapi menjadi sangat kuat saat diperlukan. Sejak ia masih kecil, dia ingin menjadi karakter kuat tersembunyi. Dan seiring berjalannya waktu, kemampuan khusus lelaki itu adalah membantu orang lain tanpa ketahuan. Dan terlihat di saat nenek itu menoleh ke belakang, anak itu sudah tidak ada. Dan nenek itu bertanya-tanya kenapa ini menjadi tidak sulit sama sekali. Ia merasa seperti ada seseorang yang menolongnya dari balik layar. Dan terlihat anak lelaki itu yang masih bersembunyi di balik dinding dan merasa lega karena ia tidak ketahuan. Sembari membenahi kacamata, ia bergumam untuk segera pergi karena jika ia menolong lagi, ia merasa akan ketahuan. Kemudian 10 tahun membantu orang lain tanpa ketahuan berlalu, dan dia malah ditabrak oleh truk seberat 8 ton. Singkat cerita, anak itu telah berpindah alam dan kini ia terbangun dengan keadaan panik. Lalu ia bertanya-tanya, ada di mana ia sekarang? Tak lama, ada sesosok wanita cantik yang menjawab semua pertanyaan anak lelaki itu. Wanita itu menjelaskan kalau ini adalah dunia pedang dan sihir. Sembari menjulurkan tangannya, wanita itu berkata kalau ia telah menanti anak itu yang merupakan manusia berjiwa murni. Kemudian wanita itu memperkenalkan diri kalau ia adalah dewi dunia ini bernama Hersia. Dan ia telah menunggu lama untuk membangkitkan laki-laki di hadapannya. Anak itu bingung apa yang dimaksud sang dewi. Dan ia bertanya kenapa dewi sudah tahu siapa dirinya. Tentu saja ucap dewi itu dengan bersemangat dan menjelaskan kalau anak itu adalah satu dari sedikit orang yang membantu orang lain tanpa ingin diperhatikan. Dan juga banyak dewa-dewi yang terkejut atas perbuatannya. Namun tiba-tiba anak itu menundukkan kepalanya setelah mendengar semua penjelasan dari sang dewi. Dan anak itu berkata, walaupun ia sudah berusaha keras agar tidak diperhatikan, ia tetap saja tidak bisa menipu para dewa. Mendengar perkataan dari anak itu, sang dewi tertawa karena merasa lucu dengan sikap manusia di hadapannya. Kemudian dewi itu menggenggam kedua tangannya dan berkata, aku dewi dunia ini akan memberimu sebuah anugerah. Kau bisa menjadi apapun yang kau inginkan di dunia ini. Menjadi hero, raja iblis dan naga, bahkan raja dari neraka. Sekarang pilihlah, kau ingin menjadi apa? Dan dengan sigap anak itu berkata kalau ia ingin menjadi KKT. Mendengar itu, Dewi tampak bingung dan bertanya-tanya, apa itu KKT? Oh iya, sebelum lanjut, Mimin mau kasih tahu kalau KKT adalah singkatan dari karakter kuat tersembunyi. Oke, lanjut ya. Lalu anak itu kembali menegaskan perkataannya kalau ia ingin menjadi KKT. Lalu sang Dewi pun bertanya, apa maksudnya KKT? Dan langsung dijelaskan oleh anak itu kalau ia selalu kekurangan. Dulu, ia sering mengipasi orang diam-diam dan membersihkan jalan diam-diam. Dengan nada membentak, anak itu berkata pada sang dewi kalau semua yang ia lakukan di dunia bukanlah KKT yang sebenarnya. Dan KKT sejati adalah yang biasanya diabaikan, tapi menunjukkan kekuatan yang sangat besar saat diperlukan. Setelah itu, sang dewi pun mengerti dan merasa heran kenapa anak itu, bahkan dengan kekuatan berlimpah, ia masih ingin menyembunyikan dan diabaikan di kehidupan sehari-hari.
"Aku mengerti," ucap sang dewi dan memberitahu anak itu kalau ia akan terlahir kembali sebagai rakyat jelata di dunia baru ini. Dan meskipun kekuatannya akan lebih besar dari hero, Raja Iblis atau naga sekalipun, tapi ketika kekuatan miliknya terungkap, maka jantungnya akan meledak. Mendengar jantungnya bisa meledak, anak itu pun panik dan bertanya, kenapa jantungnya harus meledak? Namun sang dewi tak mendengar perkataan anak itu dan ia malah merapalkan suatu doa yang akan membuat anak laki tadi terlahir kembali. Dan dengan begitu, 2 tahun telah berlalu sejak anak laki itu datang ke dunia sihir dan pedang ini. Dan terlihat seorang anak kecil berambut abu-abu yang mengeluh akan dewi yang sangat buruk pendengarannya. Kemudian tak lama datang 5 ekor serigala yang akan memakan anak kecil tadi. Namun anak itu dengan santai mengatakan kalau ia tidak lagi mempersalahkan sang dewi lagi, karena ia sekarang sudah menjadi yang terkuat di dunia ini. Dan perkataannya langsung dibuktikan ketika ia menghabisi 4 ekor serigala besar hanya dalam kedipan mata. Lalu anak kecil itu menatap mayat serigala dan merasa kalau kekuatannya saat ini sungguh menyegarkan. "Oh, ternyata masih tersisa 1, ucap anak kecil itu ketika ia melihat salah satu monster ketakutan. Dan di saat monster itu melarikan diri, anak kecil itu mendapatkan informasi penting, yaitu kalau monster tahu kekuatan aslinya, jantung milik dirinya tidak akan meledak. Lalu anak kecil itu pun langsung mengerahkan sebuah tinjuan pada monster serigala itu hingga membuat serigala itu mati. Dan saat ini anak kecil itu berencana untuk menangkap semua serigala. Singkat cerita, anak itu pun sepertinya telah mengalahkan serigala yang ada. Dan setelah ia memastikan tidak ada monster lagi dan tidak ada orang juga, ia memutuskan untuk kembali ke desa. Dan di saat itu juga kita diperkenalkan anak kecil ini yang bernama Yurian dan merupakan MC kita di cerita kali ini. Kemudian setelah Yurian sampai di desa, ia ditanyai dari mana oleh wanita berambut merah. Dan Yurian meminta maaf dengan alasan perutnya sakit. Mendengar itu, wanita berambut merah khawatir dan berkata kalau Yurian seharusnya memberitahu dirinya sejak awal jika perutnya sakit. Dan ia meminta Yurian untuk tidak berkeliaran sendiri karena Yurian sangat lemah. "Apa kau tidak tahu sebanyak apa kelompok serigala di sekitar kita?" ucap wanita berambut merah itu yang membuat Yurian meminta maaf. Namun di sisi lain, ia sangat jengkel karena dibilang lemah. Kemudian ada anak panti asuhan lainnya yang berbincang kalau akhir-akhir ini tidak banyak kelompok serigala di sekitar mereka. Dan yang biasanya sangat sulit untuk bertani karena ada mereka, sekarang menjadi lebih mudah. Dan anak-anak itu beranggapan kalau ini semua berkat doa dari para pendeta. Dan di saat anak panti asuhan itu berharap tidak akan ada lagi kelompok serigala setiap hari, Yurian tersenyum. Namun di saat itu juga ada direktur panti asuhan yang tiba-tiba menjambak rambut Yurian dan melemparnya ke sisi tangga sembari berkata, "Kalian itu yatim piatu, sebaiknya kalian tidak berkeliaran sendirian." Melihat kejadian itu, wanita berambut merah itu pun mendatangi Yurian dengan panik dan khawatir. Lalu si direktur melirik jijik sembari berkata kalau ia menerima Yurian karena dia masih muda. Namun Yurian pendek dan sangat lemah dan membuat direktur berpikir 2 kali. Sebenarnya apa gunanya Yurian? Kemudian terlihat wanita berambut merah itu yang masih khawatir dan bertanya apakah Yurian baik-baik saja. "Aku minta maaf," ucap Yurian sembari bergumam kalau ia tidak ketahuan lagi hari ini dan tidak ada yang tahu bahwa ialah yang menyingkirkan para serigala. Ini baru namanya KKT yang sebenarnya. Setelah itu terlihat direktur yang menatap anak panti asuhan yang lain dan menugaskan mereka untuk mengambil sapu dan pergi. Anak-anak itu pun dengan sigap menjalankan tugas itu dengan keadaan wajah panik. Scenes berganti dan kita dibawa di tengah-tengah desa. Terlihat anak-anak panti asuhan yang bernyanyi dan pura-pura bahagia sambil membersihkan area sekitar dengan sapu.
Melihat itu, para warga desa pun sangat kagum dan selalu berbincang rumor kalau direktur di panti asuhan itu sangat baik dan selalu menerima anak yatim piatu yang tidak punya tempat untuk pergi. Kemudian terlihat anak-anak dan juga Yurian sangat bahagia ketika ada salah satu warga yang akan memberi mereka seekor ayam untuk disantap. Dan terlihat hidangan ayam dan daging lainnya di sebuah meja. Namun ternyata yang makan adalah si direktur itu yang memakan jatah anak yatim piatu tanpa merasa bersalah. Dan si direktur menukar ayam itu dengan kentang untuk mengisi perut para anak panti asuhan. Melihat ayam mereka yang ditukar oleh kentang, mereka semua menjadi lesu dan merasa hak mereka terambil. Kemudian salah satu anak panti asuhan memanggil wanita berambut merah dengan sebutan Uni dan mengeluh, padahal bibi memberi kita ayam, kenapa kita hanya makan kentang? Dan laki-laki di sampingnya pun menyelah dan meminta adiknya untuk makan saja. Menurutnya, lebih baik makan kentang daripada kelaparan di luar. Sebelumnya, di sini Mimin mau jelasin dulu ya, kalau sebutan Uni itu panggilan untuk kakak cewek oleh perempuan, dan Nona adalah panggilan kakak cewek untuk laki-laki. Oke, lanjut. Lalu terlihat Yurian yang merasa kesal dan jengkel pada si direktur. Namun, di suasana yang tidak mengenakan itu, Nona memperlihatkan 4 butir telur pada adik-adiknya, dan Nona berkata kalau ini adalah menu spesial hari ini. Melihat telur, Yurian dan anak-anak yang lain kembali bersemangat dan sangat gembira karena mereka akan memakan telur. Dengan wajah keringatan, Nona menjelaskan kalau ia tadi diam-diam dapat telur ini dari bibi. Nona meminta mereka untuk segera langsung makan telurnya supaya tidak ketahuan atau menghancurkannya bersama kentang. Dan setelah itu pun mereka memakan telur dengan amat gembira dan sangat senang. Setelah itu, saat Yurian akan memakan telurnya, Nona memanggilnya dan meminta Yurian untuk memakan jatah telur miliknya. Namun Yurian bingung dengan ucapan Nona. Nona menjelaskan kalau Yurian terlalu kurus, dan kalau Yurian terlalu kurus takutnya direktur akan membuangnya. Mendengar itu, Yurian menolak telur itu dan meminta nonanya untuk memakan saja telur miliknya. Namun setelah itu, Nona berteriak dan memaksa Yurian untuk memakan telur miliknya, dan Yurian masih tetap kekeh dan tetap menolak telur itu. Dan di saat itu juga, perut si Nona bunyi dengan keras, dan itu membuat Nona tersipu malu karena hal itu, dan Yurian hanya bisa tertawa kecil sembari menyarankan untuk Nona memakan telurnya. Dengan nada malu, Nona mengelak, dan ia berkata kalau perutnya bunyi bukan karena ia lapar, dan si Yurian hanya tersenyum melihat Nonanya sembari mengingat saat Yurian pertama kali datang ke dunia ini. Dan terlihat, dulu Yurian selalu dihajar oleh warga desa karena Yurian membuat toko-toko di sekitar menjadi sepi karena warga desa merasa jijik dengan Yurian. Dan di saat pemilik toko itu pergi, Yurian menceritakan kalau hidup sebagai anak yatim piatu itu adalah neraka karena tidak ada yang melindungi dan kekerasan adalah kejadian sehari-hari. Dan di saat Yurian merasa putus asa, ada Nona yang datang entah dari mana sembari berkata, "Jadi kau sendiri juga ya?" Sembari memberikan sebuah kentang, Nona memperkenalkan dirinya yang bernama Ella dan meminta Yurian untuk ikut dengannya. Ella berkata meskipun direktur sangat jahat, tapi masih ada makanan dan atap. Namun di saat itu juga perut Ella berbunyi. Dan setelah itu semua, terlihat Ella yang memohon pada direktur untuk mengambil Yurian. Ella membujuk direktur dengan berkata kalau Yurian adalah laki-laki dan seharusnya bisa bekerja dengan baik. Dengan penuh semangat, Ella menjamin itu. Kemudian kita kembali ke saat ini, di mana Yurian yang masih saja tersenyum lebar karena merasa Ella sangat baik. Lalu Yurian mengambil telur di tangan Ella dan langsung melemparkannya ke mulut Ella sembari berkata, "Ayo pergi ke Akademi Sihir." Karena di sana Ella bisa menghadiri akademi dengan makanan-makanan enak sebanyak yang Ella mau.
Mendengar itu, anak panti asuhan yang lain pun bertanya-tanya akan hal itu dan semangat ingin masuk akademi. Kemudian Ella memeluk semua adik panti asuhannya dengan hangat dan berjanji pada mereka semua untuk pergi ke akademi bersama-sama. Ella mengajak mereka untuk makan sebanyak yang mereka mau, dan sebagai ganti kerja keras, Ella mengajak mereka untuk belajar. Ella dengan semangat mengajak mereka untuk bertahan hidup sebaik yang mereka mampu dan akan pergi bersama. Singkat cerita, esok hari telah tiba dan berbarengan dengan itu, si direktur memberikan berita yang katanya sangat bagus pada anak-anak. Direktur berkata kalau Ella akan diadopsi hari ini. Ia meminta anak-anak yang lain untuk mengucapkan selamat pada Ella. Mendengar itu, Yurian hanya menatap dengan tatapan tanpa ekspresi, dan Ella terus-terusan meminta maaf karena tak bisa bersama dengan Yurian dan anak-anak lain sampai akhir. Namun anak-anak itu tak mempersalahkannya dan memberi selamat pada Ella dengan gembira. Namun tiba-tiba si direktur kembali berkata kalau ada lagi berita baik dan ia memanggil Yurian. Si direktur itu memegang pundak Yurian sembari memberitahunya kalau Yurian akan menjadi tumbal untuk Dewa Serigala, dan direktur itu memberikan selamat pada Yurian tanpa merasa kasihan sama sekali. Mendengar Yurian yang akan menjadi tumbal, Ella pun sangat panik dan berkata, bukankah direktur berjanji akan merawat Yurian jika Ella diadopsi? Namun si direktur mengabaikan Ella dan menatap Yurian sembari berkata, Yurian, apa kau tahu kenapa kelompok serigala tidak muncul sesering biasanya belakangan ini? Dan Yurian hanya menjawab iya, dan direktur kembali menjelaskan kalau yang Yurian tahu itu salah, karena sebenarnya alasan mereka tidak banyak muncul akhir-akhir ini adalah karena kita memberinya makanan secara berkala, ucap si direktur dengan wajah yang cukup menyeramkan. Lalu si direktur itu kembali berkata kalau Yurian itu sangat lemah dan pendek, dan bahkan Yurian tumbuh begini. Si direktur yakin kalau Yurian takkan bisa jadi pekerja yang bagus. Dan pengorbanan akan menyelamatkan desa ini. Sekarang semuanya ucapkan selamat pada Yurian, ucap tegas direktur tak tahu diri itu. Yurian terus bersikap tenang dan jadi mengetahui satu informasi, yaitu misi panti asuhan ini hanyalah untuk memberikan para serigala makanan. Kemudian terdengar Ella yang meneriaki si direktur, dan ia berkata kalau ia akan menjadi tumbal dan meminta tolong untuk menyelamatkan Yurian. Dan di saat itu juga ada sebuah tangan dengan cepat mengarah ke Ella. Namun si direktur itu tak jadi meninjunya karena ia merasa kalau barang dagangan itu tidak boleh rusak. Ella, jangan ucapkan kalimat itu lagi, ucap si direktur, dan terlihat Ella yang sangat ketakutan hingga nafasnya tak teratur. Lalu si direktur itu kembali menjelaskan kalau yang dikorbankan tidak hanya Yurian saja, tapi selanjutnya anak-anak yang lain juga akan dikorbankan. Kemudian si direktur memerintahkan anak lain untuk ambil sapu dan pergi, kecuali Yurian. Singkat cerita, esok hari pun sudah tiba dan terlihat bunga yang cantik berada di kepala Yurian. Dan di saat itu juga, Yurian bingung apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia berpikir apa ia perlu diam-diam membereskan para serigala, lalu pergi diam-diam. Namun di saat itu juga, ada sebuah suara yang memanggil Yurian. Dan setelah Yurian menoleh, ia sangat terkejut kala melihat Ella yang mendatanginya dengan rambutnya yang sudah dipotong pendek. Yurian bertanya apa yang terjadi, kenapa dengan rambut Ella? Namun Ella hanya tertawa kecil dan menjelaskan kalau ia memotongnya sendiri dan bertanya apakah rambutnya sudah sama dengan rambut Yurian. Lalu Ella pun meminta Yurian untuk bertukar baju karena tidak ada waktu lagi. Dan di saat Ella melepaskan bajunya, Yurian menjadi tambah bingung dan bertanya kenapa dengan bajunya dan apa maksud Ella. Lalu Ella menjelaskan kalau Ella akan menggantikan Yurian untuk menjadi tumbal. Terkejut akan hal itu, Yurian kembali bertanya apakah Ella mengerti apa yang ia katakan.
menjadi tumbal. Itu artinya, aku tahu, ucap Ella memotong pertanyaan Yurian dan berkata kalau adiknya dulu juga menjadi tumbal. Dan Yurian hanya terpatung mendengar semua itu. Kemudian Ella menjelaskan kalau saat ia pertama kali bertemu Yurian, ia mengira kalau adiknya hidup kembali. Ella merasa kalau Yurian dan adiknya sangat mirip, dan ia rasa itulah mengapa ia lebih memperhatikan Yurian. Lalu Yurian memanggil Ella dan masih dengan muka syok. Dan Ella tersenyum sembari berkata kalau ia tidak mau melihat adiknya mati lagi, dan Ella meminta untuk Yurian lari sejauh-jauhnya. Kemudian Yurian semakin panik dan mengajak Ella untuk lari bersama-sama, dan Yurian bertanya kenapa Ella selalu saja bersikeras untuk menjadi tumbal. Sembari menenangkan Yurian, Ella menjelaskan kalau mereka berdua lari, mereka akan ditangkap terlalu cepat. Dan sembari menatap Yurian, Ella menjelaskan ide bagus, yaitu saat direktur melihat rambutnya, dia akan mulai memukulinya. Karena direktur akan lupa waktu saat ia mulai memukuli, itulah kesempatan yang bagus bagi Yurian untuk lari sejauh mungkin. Dan paling tidak, Yurian bisa keluar dari desa ini. Dan sembari mengambil mahkota bunga dan memasangkannya ke kepala, Ella meminta Yurian untuk hidup menggantikan Ella. Dan Ella kembali melanjutkan perkataannya kalau ia juga tidak diadopsi ke tempat yang bagus. Daripada hidup di tempat begitu, ia akan membantu Yurian hidup. Sembari mengepalkan tangannya dengan cukup erat, Yurian bergumam, apakah ini sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh gadis 10 tahun? Bahkan dengan kekuatan sangat besar yang kumiliki aku. Dan di saat itu juga, tiba-tiba si direktur sudah ada di hadapan mereka dengan pisau di genggamannya. Lalu dia memanggil Ella dan bertanya apa yang terjadi dengan rambutnya. Dan Ella dengan tubuh bergetar, ketakutan, ia mencoba menjelaskan. Namun di saat itu juga, si direktur mencekik dan mengangkat tubuh Ella sembari berkata, kau itu adalah barang dagangan yang penting. Tapi apa-apaan keadaan ini? Kalau kau melakukan ini, harganya akan turun. Melihat Ella yang dicekik, Yurian refleks mengeluarkan mananya yang sangat besar. Dan di saat itu juga, ia sedikit merasa kalau jantungnya seperti memperingatinya. Lalu ia teringat perkataan sang dewi, yaitu ketika kekuatan Yurian terungkap, jantungnya akan meledak. Setelah itu, terlihat Ella yang masih tercekik hingga muntah darah. Menyadari mahkota bunga yang dipakai Ella, direktur itu berkata, oh begitu, sama seperti adikmu, kau mau mati sebagai tumbal ya? Dan setelah berbicara kejam seperti itu, si direktur itu malah tertawa cekikikan. Lalu ia dengan bangga memberitahu Ella suatu fakta, yaitu Dewa Serigala adalah si direktur itu sendiri. Karena direktur itulah yang membunuh adiknya Ella. Dan setelah memberi kulit dan dagingnya ke para serigala, direktur itu menjual organnya dengan harga bagus. Dengan muka senang, direktur itu berkata, siapa sangka kalian berharga bahkan setelah mati. Itu adalah kehormatan bagi kalian yatim piatu tidak berguna. Sembari menatap tubuh lemas Ella, direktur itu menjelaskan kalau adiknya Ella itu sangatlah baik hati hingga akhir hayatnya. Dulu adiknya berkata kalau ia tidak bisa bekerja, paling tidak ia bisa menjadi tumbal. Dia sungguh baik hati, ucap direktur itu tertawa lepas mengingat ucapan adiknya Ella. Hingga pada akhirnya tertawa direktur itu berhenti ketika ia menyadari kalau Ella telah mati di tangannya. Melihat itu, Yurian sangat terpukul dan tak bergerak sama sekali. Namun jijiknya, Mimin sampai jengkel nih ketika si direktur itu malah memberitahu Yurian kalau Ella sudah mati dengan entengnya. Dan di saat itu juga, Yurian mengingat semua kenangan-kenangan bersama Ella selama ia hidup di dunia baru ini. Dan di akhir, ia berkata pada dirinya sendiri, kenapa ia ragu-ragu, dan direktur itu hanya bingung mendengar Yurian berkata demikian.
Kemudian Yurian mengingat kembali saat ia bertemu dengan sang Dewi Hersia. Dan di saat Dewi bertanya kenapa Yurian ingin menjadi KKT, bukankah menjadi hero atau Raja Iblis akan lebih jelas? Apa kau benar-benar hanya tidak ingin dilihat orang saja? Tanya Dewi itu, yang langsung dijelaskan oleh Yurian kalau hero atau Raja Iblis harus menggunakan kekuatan mereka untuk manusia atau iblis. Dan kita kembali ke saat ini di mana Yurian berkata kalau ia mau menggunakan kekuatannya untuk orang yang ingin ia selamatkan, sembari ia mengayunkan tangannya. Dan di saat itu juga kepala sang direktur terpenggal. Bahkan efek dari kekuatan Yurian menembus hingga ke atap dan langit-langit. Dan di saat Ella terlepas, Yurian dengan sigap menangkap tubuhnya. Dan di saat Yurian meminta maaf karena terlambat menyelamatkan Ella, tiba-tiba Ella batuk dan kembali bernafas. Dan dengan kesempatan itu, Yurian langsung menyembuhkan Ella dengan skill heal miliknya. Yurian bersyukur karena ia tidak terlambat menyelamatkan nyawa Ella. Namun Yurian menjadi teringat satu hal, dan ia menutup matanya dengan hati tanpa penyesalan. Dan boom! Yurian terkejut karena tubuhnya tidak kenapa-napa. Dan setelah melihat mayat direktur itu, Yurian menjadi mengerti sistem yang diberikan sang Dewi, yaitu kalau ia membunuh mereka sebelum mereka melihat kekuatannya, maka ia tidak akan mati.